Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimnastiar. Saya dari tingkat 2 Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NIM 1220100005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia membuat PPT dengan tema mutu kehidupan kerja dan produktivitas. Di sini kualitas hidup kerja dan produktivitas. Kualitas kehidupan kerja didefinisikan sebagai kepuasan karyawan dalam bekerja melalui partisipasi di tempat kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Perawat salah satu karyawan yang hidupnya dipengaruhi oleh kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja dapat mempengaruhi komitmen dan produktivitas kerja perawat. Di sini ada penentu sukses organisasi atau perusahaan yang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, strategi yang telak, yaitu strategi Jitu dalam meningkatkan kualitas bisnis perusahaan. Ini sudah pasti di setiap perusahaan itu memiliki kayak strategi tersendiri perusahaan itu untuk build up suatu perusahaan tersebut. Poin kedua, memiliki sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia terbaik bukan hanya disiplin, tegas, rajin, belajar, selalu mengembangkan kualitas diri, dan suka membantu orang lain. Namun mereka juga memiliki kecerdasan emosi yang baik atau IQ. Dengan kestabilan emosi yang mereka miliki, ini akan memudahkan mereka untuk bergaul dengan orang lain secara baik. Poin ketiga, suasana kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang baik adalah situasi dan suasana kerja yang kondusif dan nyaman. Lingkungan kerja yang dimaksud meliputi komunikasi antara atasan dan bawahan, atau team working, networking, reward, and punishment, time schedule, kegiatan yang tertata, dan hubungan perusahaan dengan eksternal stakeholder. Kualitas kehidupan kerja atau quality of work life, QWL, upaya membuat suasana kehidupan kerja, fisik dan psikologik di dalam organisasi sedemikian kondusif atau nyaman, sehingga mampu karyawan memberikan kontribusi seoptimal mungkin kepada organisasi. Produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seseorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau presentasi kerja secara efektif dan efisien, dengan sumber daya yang digunakan dan kemampuan karyawan melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Ini sangat berguna sekali dalam produktivitas kerja di lingkungan kerja. Peningkatan kualitas kehidupan kerja melalui keterlibatan, yaitu menerapkan TQM dengan cara membentuk DKM atau gugusan kendali mutu. Quality Circle, kelompok yang terdiri atas 8-10 orang yang diminta untuk merancang cara kerja atau mengevaluasi cara kerja dan memecahkan sendiri semua masalah yang dihadapi. Cara partisipasi dan kendalanya dalam peningkatan mutu kerja karyawan itu dibagi dua. Yang termasuk ke cara partisipasi itu terdapat kayak analisis jabatan dan desain pekerjaan, rekrutmen dari seleksi, penilaian kinerja, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, keselamatan kerja, hak karyawan, dan schedule kerja. Sedangkan di kendalanya itu ada frekuensi perubahan terbatas, aturan dan prosedur terlalu ketat, resistensi manajemen puncak, resistensi manajemen level menengah, tersedianya dan akses informasi yang terbatas, ketidaksediaan berubah, personil SDM yang kurang proaktif. Pendesainan pekerjaan. Pendesainan pekerjaan dilakukan dengan 4 cara, yaitu di poin pertama ada metode ilmiah. Metode ilmiah, dan poin kedua individual kontemporari,
Yang ketiga ada tim kontemporari, dan 4 yaitu ergonomik. Metode ilmiah, keunggulan dari metode ilmiah dan kelemahan dari metode ilmiah di sini. Poin pertama dari keunggulan metode ilmiah dapat digunakan sebagai alat prediksi. Kelemahannya yaitu membosankan. Poin kedua, keunggulan dari metode ilmiah yaitu lebih jelas, dan kelemahannya dapat mengakibatkan absenteeism dan labor turnover tinggi dan sabotase. Dan yang poin ketiga dari keunggulan metode ilmiah yaitu menjamin the right man of the right place. Lalu di sini ada individual kontemporari. Di sini juga terdapat ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari individual kontemporari yaitu yang poin pertama memenuhi kebutuhan tanggung jawab, yang kedua membuka peluang untuk berkembang, yang ketiga meningkatkan kualitas moral, yang keempat labor turnover rendah. Kelemahannya dari individual kontemporari yaitu yang pertama menimbulkan masalah rutinitas. Yang kedua, peningkatan kebutuhan skill mengakibatkan tuntunan kenaikan gaji. Di sini pasti banyak yang mengalami di suatu perusahaan itu banyak tuntutan soal kenaikan gaji. Yang ketiga, tidak memungkinkan untuk pekerjaan yang sulit diperkaya. Dan yang keempat, tidak semua orang dapat menerima rotasi jabatan. Itu kelemahan dari individual kontemporari. Dan di sini ada tim kontemporari. Di sini juga terbagi menjadi dua, keunggulan dan kelemahan. Poin pertama dari keunggulan kontemporari yaitu menimbulkan interaksi sosial yang intens. Yang kedua menimbulkan dukungan sosial. Yang tiga mengurangi masalah absenteeism. Kelemahannya yang poin pertama dari tim kontemporari yaitu sulit bagi orang yang kesulitan berinteraksi. Poin kedua memerlukan pelatihan hubungan antara individu. Yang ketiga, ada kalanya kelompok lebih baik lagi dalam berkelompok. Itu kelemahan dari tim kontemporari. Lalu di sini yang terakhir ada ergonomik. Ergonomik terbagi menjadi kedua juga, keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya menjamin the right of the right place. Yang poin kedua mengatasi kendala fisik. Poin ketiga memungkinkan pekerjaan diakses oleh banyak orang. Kelemahannya bila akan mendesain kembali pekerjaan biayanya mahal. Yang kedua, pengubahan pekerja sering terkendala oleh struktur organisasi. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak karyawan. Poin pertama dari hak-hak karyawan itu jaminan yang diharapkan para pekerja dari pemberi kerja akan perlindungan status pekerja mereka dari berbagai perlakuan tidak adil. Poin kedua, hak dasar untuk memperoleh upah yang layak. Ini sangat penting untuk hak-hak karyawan. Poin ketiga, hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi. Karena di sini di setiap pekerja tuh sering mengalami tentang ini diskriminasi. Poin keempat, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja. Ini sangat penting untuk hak-hak karyawan. Dan semoga setiap perusahaan mempunyai hak-hak karyawan seperti kayak gini. Dan yang terakhir, hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan, 7 jam dalam 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam dalam 1 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Dimnastiar dari tingkat 2 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NIM 12201005. Apabila ada salah-salah kata dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.